Bagaimana jika sebuah negara ternyata telah menyiapkan ribuan senjata rahasia jauh sebelum perang benar-benar memanas? Bagaimana jika di bawah tanah yang sunyi ternyata tersimpan puluhan ribu drone yang siap diterbangkan kapan saja? Dan bagaimana jika saat persediaan rudal mulai menipis, justru senjata lain yang jauh lebih murah, namun mematikan, mulai bermunculan dari tempat-tempat tersembunyi? Inilah yang kini menjadi sorotan dunia ketika strategi Iran perlahan mulai terungkap. Sebuah siasat senyap yang diduga telah disiapkan bertahun-tahun lamanya. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, perhatian dunia kini tertuju pada strategi militer Iran yang dianggap sangat tidak biasa. Negara tersebut disebut-sebut menyimpan puluhan ribu drone di fasilitas bawah tanah yang tersebar di berbagai wilayah. Langkah ini diyakini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghadapi kemungkinan konflik besar dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa analis militer menilai bahwa keputusan Iran untuk menimbun drone bukanlah kebetulan. Strategi ini disebut sebagai upaya cerdas untuk menyeimbangkan kekuatan militer ketika persenjataan mahal seperti rudal balistik mulai menipis atau sulit diproduksi dalam jumlah besar. Dengan kata lain, Iran mencoba mengubah peta pertempuran dengan mengandalkan teknologi yang lebih murah, namun tetap efektif. Drone kini memang menjadi salah satu senjata yang sangat menentukan dalam peperangan modern. Negara-negara besar di dunia mulai mengembangkan berbagai jenis drone, mulai dari drone pengintai hingga drone kamikaze yang dirancang untuk menghantam target dengan presisi tinggi. Iran termasuk negara yang cukup agresif dalam pengembangan teknologi ini. Laporan dari berbagai pengamat pertahanan menyebutkan bahwa Iran telah membangun jaringan fasilitas penyimpanan drone di bawah tanah. Fasilitas tersebut diduga dirancang untuk melindungi persenjataan dari serangan udara musuh. Dengan menempatkan drone di lokasi tersembunyi, Iran berharap dapat menjaga kekuatan militernya tetap utuh, bahkan jika pangkalan di permukaan diserang. Strategi ini juga memberikan keuntungan lain, yaitu kemampuan untuk meluncurkan serangan secara tiba-tiba. Drone yang tersimpan di dalam bunker bawah tanah dapat diterbangkan dalam waktu singkat tanpa mudah terdeteksi oleh sistem pengawasan musuh. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi negara-negara yang berpotensi menjadi lawan Iran dalam konflik. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa jumlah drone yang disimpan Iran bisa mencapai puluhan ribu unit. Angka tersebut tentu sangat besar jika dibandingkan dengan persediaan drone di banyak negara lain. Meski tidak semua drone memiliki kemampuan tempur yang sama, namun jumlah yang masif dapat memberikan efek tekanan psikologis yang besar. Strategi penggunaan drone dalam jumlah besar sering disebut sebagai taktik kawanan. Dalam taktik ini, ratusan bahkan ribuan drone dapat diluncurkan secara bersamaan untuk membanjiri sistem pertahanan musuh. Sistem pertahanan udara yang canggih sekalipun bisa kewalahan menghadapi serangan dalam jumlah besar seperti ini. Para pakar militer juga menilai bahwa drone memiliki keunggulan dari segi biaya. Jika dibandingkan dengan rudal balistik yang harganya sangat mahal, drone bisa diproduksi dengan biaya jauh lebih rendah. Dengan dana yang sama, sebuah negara bisa memproduksi ratusan bahkan ribuan drone sekaligus. Inilah yang diduga menjadi pertimbangan utama Iran. Ketika stok rudal berkurang atau biaya produksi meningkat, maka drone menjadi alternatif yang sangat menarik. Selain murah, drone juga fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai misi, mulai dari pengintaian hingga serangan langsung. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya tentu tidak tinggal diam. Mereka terus memantau perkembangan teknologi militer Iran, termasuk program drone yang semakin berkembang pesat. Sistem pertahanan udara canggih mulai diperkuat untuk menghadapi kemungkinan serangan drone dalam skala besar. Namun tantangan terbesar dalam menghadapi drone adalah jumlahnya. Jika hanya satu atau dua drone yang datang, sistem pertahanan udara dapat dengan mudah menembaknya jatuh. Tetapi jika ratusan drone datang secara bersamaan, situasinya akan jauh lebih sulit. Karena itulah, banyak negara kini berlomba mengembangkan teknologi anti-drone. Mulai dari senjata laser hingga sistem gangguan sinyal radio terus diuji untuk menghadapi ancaman baru ini. Dunia militer kini memasuki era baru di mana drone memainkan peran yang semakin dominan. Iran sendiri tampaknya sangat memahami perubahan ini. Negara tersebut terus mengembangkan berbagai jenis drone dengan kemampuan yang semakin canggih. Beberapa drone bahkan dilaporkan memiliki jarak tempuh yang sangat jauh, serta kemampuan membawa bahan peledak dalam jumlah cukup besar. Tidak hanya itu, Iran juga disebut membangun fasilitas produksi drone secara tersembunyi. Dengan fasilitas ini, produksi drone dapat terus berjalan
meskipun terjadi tekanan internasional atau sanksi ekonomi. Hal ini membuat kemampuan militer Iran tetap berkembang meskipun menghadapi berbagai hambatan. Penyimpanan drone di bawah tanah juga memiliki nilai strategis yang tinggi. Selain melindungi dari serangan udara, fasilitas ini juga menyulitkan musuh untuk mengetahui lokasi persis dari persenjataan tersebut. Bahkan, satelit pengintai sekalipun tidak selalu mampu mendeteksi aktivitas yang terjadi jauh di bawah permukaan tanah. Beberapa rekaman yang dirilis oleh media pemerintah Iran pernah menunjukkan lorong-lorong panjang di dalam bunker yang dipenuhi berbagai jenis drone. Lorong tersebut tampak seperti hanggar rahasia yang mampu menampung banyak pesawat tanpa awak sekaligus. Pemandangan tersebut membuat banyak pengamat terkejut. Mereka menyadari bahwa strategi militer Iran mungkin jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya. Persiapan yang dilakukan tampaknya sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa banyak diketahui publik internasional. Bagi Iran, strategi ini bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga soal daya tahan menghadapi tekanan geopolitik. Dengan memiliki cadangan drone dalam jumlah besar, negara tersebut dapat mempertahankan kemampuan serangan meskipun menghadapi blokade atau keterbatasan persenjataan lain. Di tengah dinamika politik global yang semakin rumit, strategi seperti ini menunjukkan bahwa peperangan modern tidak selalu bergantung pada senjata paling mahal. Terkadang justru senjata yang lebih sederhana, namun diproduksi dalam jumlah besar, bisa memberikan dampak yang sangat besar di medan perang. Kondisi ini membuat banyak negara mulai mengevaluasi kembali strategi pertahanan mereka. Dunia militer kini tidak lagi hanya fokus pada jet tempur atau rudal jarak jauh, tetapi juga pada teknologi drone yang semakin berkembang pesat. Apapun yang terjadi ke depan, satu hal yang pasti yaitu teknologi akan terus mengubah wajah peperangan. Negara-negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini akan memiliki keunggulan strategis yang besar.